Disclaimer, konten ini hanya untuk orang-orang yang bisa menontonnya dengan kepala dingin. Apabila Anda berpotensi untuk tersinggung, lebih baik Anda menonton Animal Planet. Udah konten bahaya, saya dolar kuning, asu. Sekarang lu pakai sabu tujuannya untuk apa? Gue pakai sabu biar enak. Lu ngapain pakai barang terlarang itu di lubang pantat? Nah pas lu ditangkep itu, lu lagi nonton film bokep cowok katanya. Betul. Cok, lo gay ya? Lo apa ya? Iya. Macam gini. Lu satu sel berapa orang? 5 atau 6 gitu. Lu nggak dipakai? Kan tadi gue bilang ada di dokumenter saya. Iya, Kata siapa narkoba merugikan? Cah! Jarang loh dia podcast keringetan hidungnya. Bukan. Iya. Habis itu, panas. Waktu di film Miracle in Cell No. 7, di situ kan gue jadi sipir ya. Ternyata awalnya yang gue pikir itu menambah referensi, ternyata persiapan. Coba tes dulu. Aduh. Enak? Enak kan kebebasan? Lebih ini sih sebenarnya. Lebih ke situ ya? Lebih ini. Tapi kebebasan enak juga. Kembali dia di sini. Gue minta maaf dulu deh. Kenapa? Soalnya waktu pas lu dari sini, lu kan ketangkep. Terus gue bingung video yang kita udah rekam, mau ditayanginnya kapan? Lu ngerti kan? Jadi gue kayaknya kurang etis sih waktu itu nayangin. Cuman judulnya aja sih gue tulis. Video ini tidak ada hubungannya dengan penangkapan Coki. Karena itu kan dokumentasi pikiran lu kan waktu itu di sini, iya kan? Nah, ini udah mulai nih. Udah dari tadi kita mulai dari awal. Emang anjing emang. Gue mau nanya dulu nih sebelum gue mulai nih ya. Karena gue tuh sebenarnya gue boleh ngerokok kan? Boleh. Ini aman kan? Nggak terlarang ya? Iya. Aman kok. Aman ya. Aman. Oke. Gue mau nanya nih, apa yang boleh dan nggak boleh? Tanya aja gua semua. Tanya. Yakin? Tanya aja semuanya. Nanti kan itu akan terlihat dari bagaimana cara gue menjawabnya. Oke, siap. Gak apa-apa, tanya aja semua. Gue akan mulai dengan lu ngapain pakai barang terlarang itu di lubang pantat. Jadi gini. Sensasinya beda. Bukan, ada jawabannya di dokumenter gue. Oh, lu mau bikin dokumenter? Jadi gue bikin dokumenter. Di situ akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang pasti ada di kepala banyak orang. Iya. Kayak misalnya cara gue pakai drugs. Orientasi seksual gue. Ntar dulu itu, drugsnya dulu. Ya itu ada di dokumenter. Oh, ada gua. di situ. Dan ada di tour gue. Oh, nanti lu jelasin di sono. Karena gini kan gue tuh ada 2 poin. Pertama, gue kan komedian bang. Menurut lu? Memang track recordnya sih dari gigi itu. Iya. Gue kan komedian. Sehingga menurut gue cara menjelaskan yang terbaik adalah dengan komedi. Iya bener sih. Gitu. Bener, biar lebih ringan ya. Biar lebih ringan dan bisa diduitin sih sebenarnya. Lebih ke arah itu sih, biar lu lebih bisa doang orang diduitin. ditangkap keluar-keluar makin kaya. 6.000 Soal- orang beli tiketnya. Sejauh ini kayaknya udah Harga 7.000 paling ya. murah 500.000. Lu kalkulasi aja nih orang. Orang kayak begini, lu bikin tambah sombong. Loh, kata Gua udah siapa? nggak ngerti sama Kata gitu. siapa narkoba merugikan? Cah! Enggak, tolong. Itu jokes ya. Pak BNN, sorry, itu jokes. Jokes. Ini Harus bisa kuat beda. sekali loh pengaruh alkohol ini. Itu bukan saya yang berbicara, tapi alkohol ini. Sekarang gue mau nanya sama lu. Tapi gini, Cok. Gua tuh kan dulu pernah panas demam tinggi. Nah, panas demam tinggi itu waktu itu disuntik agak lama tuh gue sembuh. Terus obat penurun panasnya dimasukin dari dubur. Dan itu efeknya lebih cepet. Terus gue kemarin ngobrol. Gue bilang jangan-jangan si Coki ini menemukan efek penggunaan barang terlarang dengan cara yang lebih maksimal. Karena kayaknya di situ banyak saraf yang enak ya, Wak ya. Iya, sebenarnya soalnya yang jadi pertanyaan gua dari itu adalah apakah Anda memang dari pengalaman pribadi ya? Saya obat panas. Oh, saya obat. Obat panas. Tapi coba Anda pikir itu obat atau tangan dokter ya, kan kita agak nggak tahu ya. Karena kan posisi Anda tidak melihat. Gue ngomongin efeknya. Efek daripada obat itu lebih cepat bekerja karena di situ banyak saraf-saraf. Lu ngerti gak sih maksud gue? Nah, gue berpikir bahwa apa yang lu pakai itu dengan cara lu pakai itu adalah salah satu metode penemuan cara menggunakan barang terlarang dengan maksimal. Itu gue berpikir gitu. Tapi sekarang jujur, lebih maksimal dari situ ya?
Sebenarnya itu ada di dokumenter gue masalahnya. Soalnya gini, dokumenter gue kan gue jual lagi. Oh iya, biar jadi duit ya. Biar jadi duit. Iya. Maksud gue tuh kayak dan sebenarnya terlepas dari itu juga kan kayak yang pernah gue ngomong di podcast yang lain kan. Yang lain, kemana aja baru ke Dedi kemarin. Iya, oh ya sebelumnya gue mau ngomong sangat terhormat. Gue bisa ada di podcast nomor 2 di Indonesia. Oh iya. Terima kasih banyak. Saya sangat terhormat juga. Karena... Yang saya kesal cuma satu aja. Apa tuh? Lu tuh pas pulang dari sini lu ketangkep, itu gue sedih. Dan gue kesal. Kenapa lu ketangkepnya pulang dari sini, nggak dari Dedi? Karena nama gue jadi jelek. Itu doang sih yang gue sedihkan. Ternyata memang iri sama Dedi itu ada ternyata. Ada. Gue lebih pengen Dedi yang kena masalah daripada hidup gue. Nah biasanya kan kalau dari gue tuh anjing lah. Sabar dulu, rumornya kalau dari gue meninggal Pak. Kok tiba-tiba ada yang ditangkap gitu kan? Ini ada perubahan algoritma kemana? Betul. Ya selalu ada yang pertama untuk semua hal ya maksud gue. Tapi maksud gue anjing lah. Tapi gue pengen ngomong, gue salut banget sama dia. Iya Bang. Dengan segala kesalahannya, dia menyelesaikan itu dengan baik dan dia bertanggung jawab. Menurut gue ini adalah orang yang gentle, yang menyelesaikan kesalahan dengan dewasa. Iya. Lu ditahan berapa lama? Total setahun lebih. Setahun lebih. Yang harusnya tuntutan? Jadi karena ternyata gue intinya gue ternyata memenuhi syarat untuk dimasukin ke rehab secara dokumentasi dan lain-lain. Karena lu di situ bukan pengedar ya posisinya ya. Lu pemakai ya. Betul. Jadi 1 tahun setengah lu di dalam. Kurang lu lebih. Rehab di sana. Sekarang gue mau nanya dulu nih, sejak kapan lu pakai itu barang? Itu ada di dokumenter saya juga. Tai lah lu. Lu ngobrol aja sendiri sama dokumenter lu di situ. Ini podcast. Ya orang semua dicuanin loh. Gua ya pinter loh. Tapi intinya ini ide lo apa Adrian? Enggak, emang ini ide gua. Enggak, tapi intinya gini. Mampus lu, gua prank. Apapun pertanyaannya, jawabannya semua di dokumenter. Ini ada di dokumenter saya. Kita nggak usah podcast, kita pukul-pukulan aja mau lo. Semua di dokumenter. Tapi tahu yang anjing apa? Yang anjing itu adalah waktu di film Miracle in Cell Number 7, di situ kan gue jadi sipir ya. Ternyata aslinya malah yang ditangkep, bangsat banget. Itu namanya pendalaman karakter. Cuma lu telat. Harusnya lu lakukan sebelum film mulai. Bener. Lu tahu nggak waktu itu kan kita kan pernah itu kan syuting setnya itu kan di penjara beneran. Ada beberapa set yang di penjara beneran kan. Di Tangerang ya? Di daerah mana gue lupa. Iya pokoknya daerah, lupa gue juga. Pokoknya itu di penjara beneran. Terus ternyata awalnya yang gue pikir itu menambah referensi, ternyata persiapan bangsat. Awalnya kan gue ngeliat penjara kan, gue pikir, saya tidak akan pernah masuk ke sini. Lu ngomong gitu? Dalam hati. Oke. Iya. Oh ternyata begini tuh penjara. Ternyata abis itu langsung mendalami lebih dalam. Sama nggak seperti yang di lokasi waktu kita syuting? Ya kurang lebih sama sih. Lu satu sel berapa orang? Waktu yang pas pertama 5 atau 6 gitu. 5 atau 6 orang di dalam. Lu digebukin nggak? Jujur lu? Enggak. Banyak yang tahu gua. Iya banyak yang tahu lu. Cuma kan banyak juga yang benci lu. Nah kebetulan yang di dalam situ yang tidak benci saya. Beruntung banget lu. Makanya. Tapi kan maksud gua tuh gini. Makanya waktu gua kemarin. Lu nggak dipakai? Dipakai apa? Kalau biasanya orang masuk ke dalam dipakai Pak. Katanya. Mungkin karena jelek kali ya. Lu atur hidup lu. Lanjut. Terus lu di dalam ini diapain aja sama si 5 orang itu? Gak ada. Jadi waktu gue pertama ini gue ceritain dikit ya. Jadi waktu masa diajak main TikTok? Sebenarnya jawabannya di dokumenter lu lagi anjing. Lu ngapain sih ngundang dia? Dia udah baik-baik hidup gue. Enggak, tapi gue mau ngomong gini. Gue tuh udah banyak berubah loh. Gue sabar loh sekarang orangnya. Anjing gini aja udah sabar. Iya, aneh Lu banget. jelas sabar loh orang film Anda 5 juta. Ya. Itu film Anda juga. Iya. Di situ kontribusi Anda itu juga ada. Wah, terima kasih. Maksud gue kayak waktu ini gue cerita dikit aja. Jadi waktu gue ditangkap itu gue lagi kenceng. Ya gue lihat videonya. Ya gue lagi kencang. Gue bikin parodinya lagi. Lucu gak? Lucu. Jadi ceritanya gue digerebek. Tapi gue bikin buat endorse.
Cuma gue nggak tayangin saat itu karena etika. Jadi jangan kesannya kayaknya gue tertawa di atas penderitaan lu. Gue tayangin di 3 bulan kemudian viral. Iya. Tapi sebenarnya apapun itu sih gue oke sih. Karena toh karena kan maksud gue itu kan reaksi atas keputusan gue ya. Jadi gue sebenarnya nggak. Sekarang kan lu ditangkap waktu itu kan lu nggak nyangka. Berarti ada yang cepuin dong. Iya. Nah yang cepuin udah tahu orangnya. Tahu tapi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Yang cepuin ini si pengedarnya ya. Iya. Iya, nah dia ditangkap juga akhirnya. Oh, tapi nggak diekspos. Oh, akhirnya ditangkap nih. Tunggu. Berarti dia udah ditangkap dulu dong. Ditangkap dulu, baru dia cepuin dulu. Jadi itu sebenarnya ada. Enggak. Awas lah, Enggak. Jadi maksud gue tuh, sebenarnya gue ada cepunya. Cepunya intinya sih, lagian tuh, kalau kita tahu cepunya tuh, itu kita jadi mundur ke belakang lagi, Bang. Jadi menurut gue juga, gue nggak usah dibahas. Nggak mau terlalu ngebahas. Nggak mau terlalu bahas. Oke, intinya lu ditangkap nih. Nah, pas lu ditangkap itu, lu lagi nonton MMA. MMA dari angle yang berbeda. Polisi itu melihat bahwa itu adalah film bokep cowok katanya. Betul. Nah, itu gue tadi udah coba. Gue ngeliat dari semua sisi. MMA aja. Mana ada bokep. Oh, itu nyambung lu. Yang gimana posisinya? MMA bisa jadi bokep cowok lu. Lo. Itu memang MMA. Ada di dokumenter lu lagi nanti. Enggak, itu memang MMA. Iya, okay. Tapi memang mungkin kelihatannya dari angle tertentu titiknya kayak agak masuk dikit gitu. Oh. Tapi itu MMA. Iya, gue paham maksud lu. Iya. Jadi posisinya begitu. Gitu. Jadi kesannya kayak lagi masukin itunya. Exactly. Oh, paham. Iya. Gitu. Dan lagian ya Bang, ya maksud gue tuh gini loh. Banyak orang banget nih yang nanya kayak misalnya, Cok lo gay ya, lo apa ya segala macam gini. Sebenarnya gini loh, walaupun itu nanti jawabannya di dokumenter saya, tapi sebenarnya kayak kenapa sih orang tuh penasaran banget siapa yang gue ewe? Orientasi lu ya? Iya, kenapa sih orang penasaran siapa yang gue ewe? Bukankah siapa yang gue ewe, siapa yang kita atau siapa yang kita ewe itu adalah urusan pribadi kita masing-masing, terlepas dari pemahaman kita tentang hal tersebut. Dan maksud gue kan, gue waktu pertama kali datang ke entertainment itu kan bukan itu jualan gue. Bukan. Jualan gue adalah berkomedi dan jualan gue adalah bikin konten. Dan gitu. Tugas mereka adalah mencari kesalahan lu. Nah, makanya maksud gue ini yang bikin kenapa kalau di Google search kita tuh, search masyarakat kita tuh nggak penting. Iya. Kayak agama. Kenapa lo harus tahu agama orang? Ya penting buat mereka. Apakah lu masuk dalam golongan dia atau enggak? Itu dia maksud gue kan, kayak gitu kan aneh kan. Maksud gue tuh gini, lo cek deh siapapun ini ngobrol artisnya. Serius nih, asik nih. Asik. Okay. Siapapun artisnya, pasti search-nya yang nggak penting, yang tidak ada kolerasinya dengan bidang yang dia geluti. Iya. Percaya sama gue, lo search nama lo, pasti agama tuh ada yang di beberapa, ya kan? Lebih ke konflik, masalah, pokoknya yang lebih clickbait lah. Padahal kan maksud gue, kenapa, why gitu loh? Ya jualannya itu why aja lo. Sama aja dengan otak lo yang pinter, lo bungkus semua di dokumenter. Nah, makanya dari itu, kalau memang sebegitu besarnya rasa ingin tahu masyarakat kita tentang kehidupan pribadi gue akan kasih tahu. Tapi bayar. Anjing. Sebegitunya kita goblok lo mau tahu hidupnya dia. Nah, sekarang gini, yang masalahnya kan gini. Kita tuh terlalu, sebenarnya gini, nggak masalah sih lo mau tahu siapa yang gue nggak masalah lo pengen tahu. Nggak masalahnya apakah mereka pengen tahu siapa yang atau masalahnya orang juga pengen tahu lu sama siapa. Nah, bebas. Sama kayak gue. Dulu gue berpikir gue itu make cewek, ternyata ceweknya make gue. Oh ya? Oh iya. Dia belum tahu. Mereka punya grup. Anjing, gue kemarin udah nih sama Densu. Jadi posisinya gue mikir gue make, malah gue yang dipakai. Nah itu maksud gue. Iya. Nah lu udah dipakai siapa aja? Kan tadi gue bilang ada di dokumenter saya. Apa sih dokumenter lu anjing? Nah itu nanti itu akan. Gue jarang lo ngomong anjing di sini lo. Jadi anjing lo ketemu orang ini. Tapi nanti dokumenter gue tuh bakal keluar di platform kita namanya Lucuflix. Lucuflix. Kapan dia akan keluar? Soon. Lu udah bikin? Dokumenternya gue udah syuting. Abis itu platformnya juga udah ada. Lagi ongoing. Yang bikin siapa? Dokumenternya. Dokumenternya. Adakah director tertentu? Biar completely surprise aja.
Oke, jadi direkturnya biar completely surprise. Tapi orang yang sangat dikenal di dunia perdokumenteran. Oke, Betul. intinya dia punya pengalaman di dunia dokumenter. Betul. Pemainnya lu? Ya iya dong. Oke, nggak ada adegan gitu? Iya nggak ada. Oh, kirain nggak seru lah. Gua kalau gitu nggak beli gua. Kalau ada adegan gua beli. Belinya di situ ya? Beli. Kayaknya Anda yang lebih semangat nonton gitu daripada saya, anjing. Iya, emang gua hobi. Makanya gua penasaran tuh MMA versi mana yang lu tonton? Sampai gua buka semua situs lu. Lagian menurut gue gini bang, menurut gue pertanyaan bodoh, ya. Kita kasih jawaban ngasal aja. Betul. Berarti gue bodoh dong bang. Bukan, jangan salah paham ya. Gak apa-apa gue bodoh. Enggak, jangan salah paham. Lu cuman mewakilkan pertanyaan netizen. Iya. Pertanyaan netizen kan kadang kan ada didau. Iya. Jangan dijawab serius. Waktu lu ditangkap nih Cok ya, kan lu disuruh minta maaf nih. Iya. Ke masyarakat ya. Iya. Gue waktu itu ribut di sini sama siapa Onat. Iya. Masalah orang yang tertangkap karena menggunakan barang terlarang, kemudian dia harus meminta maaf kepada publik. Padahal dia kan merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan publik. Betul. Nah, si Onat itu tidak setuju ketika orang tuh disuruh minta maaf. Nah, waktu itu kan, lu kan minta maaf tuh, tapi katanya lu cengengesan. Apa yang ada di kepalamu? Jadi sebenarnya gue tuh minta maafnya nggak ke masyarakat Indonesia sih. Gue minta maaf tuh cuman ke orang tua gue. Make sense dong? Iya benar dong. Ke perusahaan. Perusahaan lu tempat karena kerja. merugikan bisnis deal. Berapa lu rugikan mereka? Banyak lah. Berapa M? Lebih dari 1. Lebih dari 1, nggak nyampe 2 ya? Lebih. Saya tahu loh. Kok Anda tahu sih? Saya tahu. Saya banyak tahu, cuma pura-pura nggak tahu. Lebih dari 2, udah. Lebih dari 2. Lanjut. Abis itu... Sampai keringetan loh hidung dia. Jarang loh dia podcast keringetan hidung dia. Bukan. Iya. Abis itu... panas! Ini anjing nih. Ini bener-bener anjing ya. Orang yang abis ditangkap narkoba, semuanya sekarang dilihat-lihatin, tau gak lu? Iya. Makanya saya sekarang cuman datang ke podcast yang ada AC-nya. Oh ini ada Pak, ada cuman apaan? Ada itu anjing. dua. Nanti gue dituduh masih make lagi. Beneran dua. Enggak, lu dari cara ngerokok lu aja udah kelihatan nih. Keringat lu turun dia udah kelihatan, dia deg-degan nih. Lu takut ya gue bertanya sesuatu yang... Enggak. Ya? Lu boleh tanya apapun, tanya apapun. Berarti lu minta maaf sama orang tua lu minta maaf sama perusahaan, terus kemudian lu minta maaf sama siapa waktu itu? Sama fans. Sama fans. Udah cuma 3 itu doang. Haters nggak minta maaf? Ngapain yang nggak bakal dimaafin juga. Terus lu kenapa ketawa? Karena lucu aja. Apa yang lu rasa karena lucu saat gini, itu? Karena kan gua kan di borgol terus pakai laras panjang. Iya. Saya kan bukan John Wick. Iya. Kecuali saya bisa kayak John Wick bisa membunuh 3 orang dengan pensil. Baru boleh penjagaannya seketat itu. Iya. Masalahnya saya ditangkap di kantor polisinya. Dengan, ya namanya di kantor polisi kan isinya polisi semua dong. Iya. Semuanya pakai senjata. Iya. Itu aja sih sudah tidak mungkin kabur dong. Bener sih, dia bukan John Wick. Tapi dia berani menistakan babi. John Wick gak berani. John Wick lebih menistakan anjing sih. Anjingnya kan dibunuh gitu. Aja lu yang berani menistakan babi lu. John Wick gak berani. Oh berarti lu ngerasa lucu dengan pengawalan. Lucu banget. Iya, gue paham. Maksudnya gue kayak anjing, gue kan bukan John Wick, gue tuh kayak public enemy number 1 gitu loh. Tapi di satu sisi tuh gue juga bingung apakah gue harus merasa tersanjung atau merasa tersinggung. Ya tersanjung lah. Ternyata gue lebih merasa tersanjung, makanya gue sumringah. Gue diselamatkan sama masker merah putih itu waktu itu. Oh iya, ada yang masker itu. Untung waktu itu pandemi, jadi gue harus pakai masker. Kalau enggak, gue kelihatan banget cengengesan di saat itu. Iya, kelihatan. Itu lu pakai maskernya, orang pada tahu lu cengengesan. Kesannya kayak lu nggak serius minta maaf. Gini loh, gue bingung kenapa gue harus minta maaf ke masyarakat, why gitu. Iya sama, waktu gue ribut sama Onat di sini, waktu podcast. Bener juga sih omongan Onat, ada make sense-nya. Tapi kalau gue lihat, gue bilang gini, kan kalian public figure, dan ada bentuk daripada sanksi sosial yang kalian akan jalani. Tapi kan sanksi gini loh maksud gue. Cahaya langsung turun dari langit. Public figure, nah itu tandanya Tuhan beserta saya. Oh ingat Tuhan mas. Walaupun saya tidak percaya. Lu waktu ditangkap lu nggak minta maaf sama Tuhan lu? Enggak. Lu waktu direhab lu katanya pindah agama lu? Anjing siapa yang bilang tuh rumah ada dari yang mana bilang bangsa? katanya Kagak pindah ada agama gua katanya. pindah agama. Iya pindah kan? Pindah kemana dia? Kristen. Kagak.
Gini, anjing, gini. Orang tuh Lu kan agama lu apa pertama? Ya Kristen sih, keluarga gue Kristen. Agnostik. Jadi gini, keluarga gue. Kan lu udah cerita, makanya agnostik. dulu keluarga gue Kristen, terus gue jadi agnostik. Agnostik. Iya. Lu pindah agama berarti kalau lu masuk Kristen. Jadi lu Kristen atau agnostik sekarang? Bangsat, gue ateis malah sekarang. Oh, konsepnya sama, pindah agama sih. Pindah agama ateis ya. Enggak. Ateis berarti nggak percaya Tuhan. Iya, nih, gue kasih tahu nih. Yang paling anjing adalah, lu lihat, orang-orang tuh sangat terobsesi dengan apa agama gue. Iya benar. Dan siapa yang gue ewe. Jadi gue tuh bingung, gue tuh dicintai atau dibenci. Lu ngerti gak sih maksud gue? You adalah orang yang dibenci untuk dicintai. Nah itu dia, makanya maksud gue kayak pantesan negara lain udah sibuk ngobrolin mengenai teknologi, udah sibuk ngobrolin mengenai koloni di Mars atau teknologi lainnya. Kita search di Google tuh masih tentang agama, masih tentang si ini pacarnya siapa. Iya. Gitu. Maksud gua, why? Ya kan lagi masanya begitu. Dan Kan makanya, negara lain juga dulu waktu masih di masa kita Indonesia ini kan kita kan masih ngomongin agama mereka. betul. Nah makanya Iya, menurut sama. gua pertanyaannya sekarang adalah apakah agama ini menghambat kecerdasan? Waduh. Atau menstimulasi kecerdasan. Orang tuh pengen tahu pencerahan apa yang lu dapat lu waktu direhabilitasi. Lu waktu direhabilitasi diapain? Gue mau tahu. Iya direhabilitasi. Iya, Pertanyaannya apa sih? diapain? Disuruh lari. Disuruh olahraga. Disuruh olahraga. Oh, lu olahraga? Enggak. Iya, makanya lu gemuk. Berarti Gue lu sempat kurus. Jadi gini, jadi waktu itu sebenarnya adalah yang nyuruh, ayo Coki kamu olahraga. Ayo Coki kamu bangun pagi. Nah, iya dong. Ayo Coki kamu melakukan hidup yang lebih baik lah intinya. Terus gue bilang kayak, kenapa harus melakukan itu? Tanpa melakukan itu saya lebih sukses dari Anda. Memang iya sih. Iya. Terus. Ya dia, benar juga sih Anda. Gitu. Udah, selesai. Selesai. Kalau gue jadi orang, gue cambuk. Ya. Enggak, maksud gue, salahnya gue tuh ketangkep aja karena melanggar hukum. Iya. Nah, makanya menurut gue waktu gue dimasukin ke rehabilitasi, terus banyak orang yang ingin merehabilitasi gue. Oh, banyak yang mau rehabilitasi. Iya, karena itu tugas mereka kan. Namanya juga tempat rehabilitasi kan. Tugasnya memang untuk merehabilitasi orang. Maksud gue tuh yang harus lo treat adalah adiksinya. Adiksi itu adalah masalah medication. Masalah kecanduannya. Betul. Nah, banyak menurut gua hal-hal tertentu di dalam situ yang gua rasa nggak ada kaitannya langsung dengan bagaimana cara kita men-treat adiksinya itu. Lah kan kalau olahraga mindset lu jadi positif. Iya dong. Loh, berapa banyak olahragawan yang tetap make? Oh ada ya itu gue Ya, setuju. jadi sih, sebenarnya ada. kan poinnya bukan itu. Iya tapi kan membantu. Ya tapi bukan. Sekarang itu. gue mau nanya, waktu lu akhirnya ketangkep, lu udah nggak boleh pakai itu barang kan? Oh jelas. Nah itu ada efek ini nggak? Apa sih namanya? Apa sih? Apa? Sakau. Nggak ada. Kayak yang gue udah pernah cerita, jadi sabu itu dia nggak ada efek sakaunya. Nggak ada sakau? Nggak ada sakaunya. Jadi kalau sabu Bohong lu. nggak ada. Kalau putau heroin. Emang gue pakai sakau? Gue pakainya yang lain kali. Paling nggak di gue sih. Paling nggak di gue nggak ada efek sakau. Withdrawal mungkin ada, tapi sakau nggak ada. Itu dua hal yang berbeda. Withdrawal apa? Withdrawal itu misalnya kalau lo biasa pakai substance tertentu, begitu substance-nya dipotong, biasanya nanti badan kita tuh akan menunjukkan reaksi-reaksi yang tidak perform sampai jangka waktu tertentu. Lebih lemas. Tapi itu bukan sakau, itu withdrawal, itu dua hal yang berbeda. Kalau sakau tuh yang kayak yang kepengen make, yang sampai kita banting-banting meja. Iya. Nah, itu sakau. Oh, lu nggak ngalamin itu? Gua nggak ngalamin. Lu withdrawal doang? Withdrawal cuman sampai berapa lama gitu, cuman sampai sebulan pertama, habis itu enggak. Cuman rasa untuk pengen makainya selalu ada, karena kita tahu sabu itu enak. Iya. Gitu aja sebenarnya. Sekarang lu pakai sabu tujuannya untuk apa? Biar enak. Ada di dokumenter lu lagi? Enggak, kalau ini gue jawab. Gue pakai sabu biar enak. Apanya yang lu cari enak? Gue mencoba untuk memisahkan. Gini, setiap orang pakai drugs itu kan alasannya beda-beda, Bang. Jadi, itu terserah lo ya, pakai drugs itu alasannya untuk apa, itu terserah orang yang pakai gitu. Tapi ingat aja, kalau pakai pasti ada konsekuensinya, bisa ke polisi dan lain-lain. Gitu. Gue kasih disclaimer dulu nih, dan supaya gue nggak dibilang mengglorifikasi penggunaan narkoba. Dan masalahnya lu bukan contoh yang baik menurut gue.
honest speaking ya, ini honest speaking ya, maaf ya, jangan tersinggung ya. Wow. Dari sisi public figure-nya, lu bukan contoh yang baik untuk dijadikan orang-orang untuk jangan pakai narkoba. Masalahnya gini, orang pakai narkoba, kemudian dia keluar hidupnya menderita. Betul. Lu keluar hidup, lu malah meriah. Jadi orang berpikir gua pakai narkoba aja abis ini. Karena gini loh, maksud gua gini. Waduh, banyak banget nih. Kalau public figure itu, public figure itu kan yang kita tonton itu karyanya, bukan moralnya. Enggak juga. Yang dilihat kan pro kontranya dua-duanya jalan enggak dong. Yang sebenarnya esensi. Sekarang yang bikin lu besar pro kontranya atau karya lu doang? Yang mana yang lebih gede impact-nya? Gue kasih tahu. Yang lebih gede sebenarnya adalah karya gua loh. Nih gue kasih tahu ya. Orang banyak yang benci gua. Tapi kebencian ini gua bercandain. Iya, betul. Jadi at the end of the day orang makin sebel lagi sama gua. Tapi bukan karena kelakuan gua, tapi karena gua memanfaatkan menunggangi kebencian mereka dan menjadikan itu karya. Menjadikan itu karya. Ya terserah orang mau menganggapnya itu gua ngeselin atau enggak dan yang lain-lain. Sekarang mau nanya. Kan karya lu nilainya 2 nih. Kebencian sebagai bahan bakarnya. Iya. Kan lu menunggangi itu kan? Iya. Berarti gedean mana? Ya enggak dong. Poinnya bukan di situ. Selama gue bisa bikin sesuatu. Betul. Tapi kan ada bahan bakunya dulu dong. Bahan bakunya adalah orang-orang yang nggak suka malu, pro kontra lu. Nah kemudian itu lu tunggangi, kemudian menjadi karya. Makanya lu bilang karya gue lebih besar. Mana yang lebih besar? Bahan bakunya atau karyanya? Ya karyanya at the end of the day. Yang dilihat karyanya. Betul. Tapi exposure terbesarnya di bahan bakunya dong. Loh, sekarang kita mau ngomongin apa? Sekarang kita mau ngomongin apa dulu? Debat. Enggak, maksud gue sekarang kita mau ngomongin apa? Gini loh, maksud gue. Cara orang melihat lu yang kita omongin. Maksud gue kalau dalam cara orang melihat gue terus bilang lu tuh bukan contoh yang baik, ya karena memang enggak bukan orang yang ngomong gua. Oke. Kalau sebagai public figure, gua tekenin lagi. Sebagai seorang public figure yang kemudian tertangkap menggunakan barang terlarang dan kemudian lu keluar dan kondisi lu itu malah makin bagus, ya. Gua adalah orang yang ngelihat itu bisa jadi contoh yang buruk tergantung orang ngelihatnya. Nah, kan kalau di mindsetnya orang, di mindset orang nih pada umumnya adalah ketika lu tertangkap, lu hidup lu jadi susah. Betul. Jadi kita ini jadi takut. Lu ngerti gak sih? Oh ya, jangan kita pakai ini barang. Nanti hidup kita kayak si Coki. Gua jawab ya. Gua jawab. Ya, gua jawab semuanya. Gua jawab. Sikat. Semua gua jawab. Gini deh, pelan-pelan. Gua jawab gini. Asik nih. Sebenarnya ada yang lo bilang tadi ada yang namanya sanksi sosial. Yes, ada yang namanya sanksi sosial. Oke. Menurut gua itu bukan sanksi sosial. Itu dendam. Iya, mana itu? Sanksi sosial itu gini. Apa sih definisi dari sanksi sosial? Hukuman dari masyarakat terhadap orang yang melanggar norma. Hukum. Hukum. Jadi gini, ada kan hukum negara, ada hukum agama. Bukan, ada hukum negara. Jangan ngomong yang fiksi-fiksi dulu. Karena ada hukum negara. Ada hukum negara. Paling tidak kan menurut saya. Iya. Jangan terlalu baper ya. Itu kan menurut saya. Ingat juga kan, saya juga yang ditangkap polisi. Nah ini, makanya orang pengen doain lu ketangkep lagi. Waduh. Iya kan, memang begitu. Kalau yang orang nggak suka. Jangan gitu. Orang nggak suka loh. Gue kasih tau, jangan doain gue ketangkep lagi. Kalau ternyata gue nggak ketangkep lagi, berarti jangan-jangan emang nggak ada. Loh, karena dia pembuktiannya cuma dari dendam, ngerti nggak lo maksud gue? Paham, Cok. Nah, jangan kayak gitu. Kalau lu jangan pernah mendoakan, gue doain semoga Coki nih. Kalau nanti ternyata gue nggak ditangkap lagi, terus lo kecewa, lo kan jadi yang berarti bikin maksudnya Tuhan itu nggak ada gitu? Iya, menurut mindset dia, karena kan dia kan Tuhan, kenapa orang ini nggak di ini gini gitu maksud gue. Oh iya, paham gue. Ngerti kan maksud gue? Karena tidak terjawab doa dia kepada lu, maka Tuhan itu bisa jadi nanti lo jadi mempermasalahkan Tuhan. Oh iya. Nah, gue balik lagi ke sini. Iya. Maksud gue sanksi sosial itu Iya. Gini, menurut gua, sanksi sosial itu. Makin mundur lo gue di ngobrolnya. Iya. Lama-lama juga yang keringetan lu nanti. Udah mulai, Wak. Enggak, gua lanjut. Menurut gua sanksi sosial itu batasnya tipis. Kita tuh nggak pernah bisa bedain mana sanksi sosial, mana yang dendam. Ya. Kalau hukum negara biasanya kalau kita melanggar itu kita ditindak. Iya, betul. Dengan dimasukkan ke dalam, diambil kebebasan. Diambil kebebasannya, dimasukin ke penjara dan itu kalau kita melanggar hukum negara. Betul. Kalau kita melanggar hukum masyarakat, mungkin kita tidak ditindak.
Tapi nanti masyarakat akan menghukum kita karena kita melanggar hukum masyarakat. Dengan cara dulu, bisa jadi kita dipukulin, atau kita dijauhin, atau kita didiskriminasi dan yang lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan gue gini. Nanti ini akan menjawab semua apa yang lo tanya. Pertanyaan gue gini. Apa fungsi dari hukuman? Kita jawab itu dulu. Cakep. Hukuman itu fungsinya untuk balas dendam atau untuk memastikan dia belajar apa kesalahannya dan membuat dia menjadi lebih baik. Mendidik. Harusnya fungsi dari hukuman itu mendidik. Yang gue lihat, sanksi sosial, definisi sanksi sosial di Indonesia, itu menghancurkan orang sampai mati. Iya, merusak. Berarti menurut gue, definisi sanksi sosial di masyarakat kita, itu lebih ke dendam. Jadi masyarakat kita psikopat juga kok. Bener nggak logika gue? Lo ngerti nggak maksud gue? Karena masyarakat kita, Aku takut nih ngobrol sama orang. Nggak gini. Karena masyarakat kita, lo lihat deh, kita ambil, walaupun sosial media tidak bisa dijadikan patokan keseluruhan masyarakat kita ya. Tapi coba paling tidak kita ambil sampel sedikit ya. Kita ambil sampel di sosial media. Di sosial media yang katanya sanksi sosial, tujuannya lebih untuk balas dendam daripada untuk mendidik. Dan anjing-anjing ini, maksudnya masyarakat ini yang menggunakan tameng sanksi sosial yang katanya ini untuk mendidik lu, biar lu belajar bahwa gini. Kalau kata-katanya biar lo belajar, berarti tetap ujung-ujungnya harus lo kasih kesempatan dong. Tapi pertanyaannya dendamnya mereka dari mana? Nah itu dia yang saya tidak tahu. Karena coba lihat. Cancel culture. Iya, cancel. Itu kan gue pernah kena cancel culture. Itu kan sebenarnya apakah tujuannya ingin mendidik lu? Walaupun kalau yang gue tangkap lebih pengen ngelihat lu hancur. Nah, itu dia, berarti kan itu bukan sanksi sosial, itu mah dendam sosial. Oh, maksud lu itu. Itu dia maksud gue, itu mah namanya dendam sosial. Dan maksud gue, bukti bahwa ternyata setelah gue melakukan yang jelek, gue tetap bisa bounce back lagi. Itu menunjukkan dendam lo pada hanya berakhir pada kesuksesan gua dengan 6.000 penonton, dengan ya mungkin udah 7.000 sekarang, dan ininya bukan merendah di meninggi loh, dan tiketnya makin laku. Dan intinya apa? Terima kasih. Yang intinya adalah marilah kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Apakah kita adalah jenis orang yang menggunakan tameng sanksi sosial, padahal sebenarnya kita ingin menghancurkan, bukan untuk mendidik. Menurut gue mendidik tuh yang kayak gini. Harusnya yang mendidik tuh kayak gini. Misalnya gue bikin salah. Oke, Cok, lo bikin salah. Lo salahnya karena lo melanggar hukum. Tapi lo tahu kan yang lo lakukan ini salah? Tahu, Pak. Oke. Karena lo sudah melakukan kesalahan, tetap harus ada konsekuensi yang lo ikuti. Betul. Tapi setelah lo menjalani konsekuensinya, impas dong. Iya, harusnya. Ini kita ngomong yang ideal aja ya. Iya, harusnya. Setelah kita menjalani konsekuensinya, impas dong. Nah, setelah keluar dari situ kan harusnya kita sudah tidak perlu diungkit lagi. Terlepas dari itu konsekuensi. Ngerti nggak? Mau sampai kapan konsekuensinya? Ngerti nggak sih lo maksud gue? Itu yang kita harapkan sebagai orang yang melakukan kesalahan. Oh enggak, itu yang kita harapkan sebagai orang yang ngerti mana yang benar, mana yang salah. Bukan yang kita harapkan sebagai orang melakukan kesalahan. Soalnya gini, kalau ada orang, dia melakukan kesalahan. Dan karena kesalahan ini dia dihukum selamanya karena kesalahan itu. Sekarang yang nggak waras yang mana? Yang nggak waras yang menghukum. Ya sesuai dengan kejahatan yang dibuat dong. Nah itu dia, masalahnya kan sekarang kita pukul rata aja. Misalnya contoh nih, dengan bilang, kenapa orang-orang, misalnya contoh, kenapa bekas pemakai dikasih panggung? Lah, dia kan udah menjalani hukumannya. Betul. Dia sudah menjalani konsekuensinya. Betul. Sekarang dia mau masuk lagi, yang di belakang udah diselesai. Masa dia masih dihukum untuk sesuatu yang di belakang? Kalau gitu mau sampai kapan kita mau maju ke depan kalau kita fokusnya di belakang terus? Betul. Walaupun memang di satu sisi, gue juga paham akan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung sama seseorang saat dia melakukan kesalahan. Tapi mau sampai kapan ini ditaruh terus? Betul. Gitu. Dan maksud gue saat kita terus, ini anjing nih orang, jangan dikasih panggung. Itu mah bukan hukuman sosial, Anda psikopat. Paham Nggak maksud gue? Gue paham kok, nangkep maksud lo. Jadi maksud gue, gue nggak tahu orang nonton paham nggak? Nah itu dia masalahnya, dan bukan urusan kita juga. Urusan gue, channel gue. Oh iya sih, kalau paling tidak. Iya, paling nggak hilang lagi channel gue nanti. Makanya menurut gue adalah yang lucu dari Indonesia ini adalah banyak orang merasa
Ini harus dikasih. Gini deh, kita kasih contoh kasus, FS. Bukan si FS kok nggak berani lu? FS siapa sih? Ih, Oh, tahu. Soalnya kan saya lagi di dalam. Oh, Iya. nggak ketemu? Enggak. Belum, dia masih sidang soalnya. Apa namanya? Kita kasih contoh kasus misalnya si yang deket sama gua aja. Temen gua, Pak Gofar. Oke? Lo tau kan waktu itu dia di-cancel waktu dia mau jadi penyiar di salah satu radio? Dia tuh dihukum untuk... Mau sampai kapan dia dihukum begitu? Untuk sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Dia kan sudah mengalami konsekuensinya. Iya, cancel culture. Bukan, dia sudah mengalami konsekuensi, dia udah mengalami depresinya juga, dia sudah dikeluarkan dari ininya, terus dia juga nggak naik apa segala macam. Terus begitu dia memulai pekerjaan baru lagi, dimatiin lagi, ngerti nggak sih? Iya. Nah sekarang yang gila tuh yang matiin, atau lo paham nggak sih maksudnya? Paham. Sampai segitunya, jadi yang ditutup tuh rezeki orang gitu. Iya, memang begitu. Nah, iya, tapi kan yang memang begitu bukan berarti yang benar. Betul. Ngerti kan maksud gue? Gue setuju. Nah, makanya kalau misalnya gue keluar, ternyata gue masih bisa melakukan sesuatu terlepas dari apa yang gue lakukan yang di masa lalu, berarti pelajarannya dua. Pertama, lebih banyak orang-orang yang waras daripada yang nggak waras. Oh, lu melihatnya begitu? Gue melihatnya gitu. Dan ini adalah it's a start untuk menuju mindset yang lebih sehat dan lebih baik. Di dunia ini semua orang melakukan kesalahan. Gini deh, orang-orang yang benci gue kan mengklaim percaya Tuhan. Salah satu ajaran Tuhan yang paling digembar-gemborkan adalah pemaaf. Mereka sendiri aja nggak bisa mengamalkan apa yang Tuhan mereka ajarkan. percaya. Itu maksud gue, kayak sebelum lo mengeritik orang, kenapa lo nggak percaya Tuhan, kenapa lo nggak percaya agama, tanya dulu hati lo yang paling dalam. Apakah lo sudah mengamalkan salah satu pelajaran yang terbaik yang ada dalam agama tersebut, apa? Kasih dan pemaaf. Kalau lo sendiri aja belum bisa melakukan itu, jangan ngomong Tuhan sama gua. Lu udah bisa ngelakuin itu? Bisa. Lu udah maafin diri lu belum? Ya sudah. Karena menurut gua gini, Bang. Kapan lu maafin diri lu? Ya itu Pas direhabilitasi? Adalah satu momen yang ada di dokumenter saya. Ini gue bantuin promo di rehabilitasi. Enggak, tapi maksud gue gini. Oh, di rehabilitasi itu? Ya, di rehabilitasi. Lu mengalami kejadian? Ya, karena gue entah apapun alasannya, gue nggak tahu. Tapi banyak orang yang suka sama gue. Walaupun menurut gue lebih banyak yang benci. Itu karena lu melihatnya positif. Ya. Nah, gue rasa itu semua tidak akan bisa terjadi kalau gue belum memaafkan diri gue dan gue belum menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri gue. Sekarang gini deh, Bang, gue yakin kan lo kan juga proses nih sampai ada di Densu yang sekarang. Sebelum lo ada di Densu yang sekarang, lo harus menyelesaikan dulu apapun di mendalam diri lo. Iya, betul. Nah, setelah lo menyelesaikan di mendalam diri lo, entah itu guilty-nya atau entah itu permasalahan dia, setelah baru nanti hal-hal yang baik akan terjadi sama lo. Termasuk pada saat lo live Instagram berapa hari yang lalu ya? Emang gue pernah live Instagram? Iya, katanya ya. 8 hari yang lalu. Lu pernah live Instagram, terus di situ lu bersumpah. Nah, pertanyaan orang adalah lu bersumpah kepada siapa? Oh, itu udah lama. Oh, udah lama. Oh, video lama itu. Video lama itu. Lu nggak apa namanya? Oh, berarti baru-baru nggak pernah ada lu. Gue nggak pernah live Instagram. Tapi sebenarnya poinnya gini, Bang. Maksud gue mau sampai kapan sih kita berfokus sama saling hukum-menghukum? Solusinya tuh bukan di hukum-menghukum. Solusinya adalah di saling mengerti. Tapi memang gue paham. Lebih mudah saling menghukum daripada saling mengerti. Gini deh, lu kan sebenarnya ini persona yang lo bikin untuk viewers lo kan. Gue kenal lo yang yang aslinya kayak gimana, gue tahu. Orangnya baik. Gue kasih tau, waktu gue lagi syuting Miracle in Cell No. 7, gue tuh paling deket sama dia lo. Karena lu nggak ada teman waktu itu aja. Karena memang gue yang memilih untuk menyendiri. Oh iya, dia. Lo ingat gak waktu Kenapa itu? sih lu suka menyendiri lu? Karena saat itu memang. Lu mau pakai itu lagi di pantat ya? Enggak sih. Enggak, gua waktu lagi syuting. Gua waktu lagi syuting enggak make. Enggak, gua lagi syuting enggak make. Lu make enggak? Kagak gua. Anjing. Enggak, gua enggak make. Gua kalau cewek doang make. Waduh. Nah, ini pertanyaannya deh. Ada yang bilang lu katanya setelah keluar dari penjara ini katanya lu nggak kapok, katanya lu bakal masih make katanya. Ya gini. Kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, terserah mereka mau beranggapan seperti apa. Karena seseorang akan tetap tidak make atau enggak, sebenarnya yang bisa menjawab cuman waktu. Waktu benar sih. Bahkan gue sendiri pun nggak boleh. Pemahaman gue tuh gini, bisa loh gue datang bilang, saya bersumpah demi nama ibu saya tidak akan pakai narkoba lagi. Bisa loh gue ngomong kayak gitu. Tapi kan yang gue tahu, ini tuh perjuangan yang selesainya kalau gue meninggal.
Oke, gue nanggap. Masih ada kemungkinan lah. Dan bahkan jangankan saya, kita semua punya kemungkinan yang sama untuk terjerumus di dunia narkoba. Itu gue setuju. Sehingga agak nggak fair kalau misalnya orang, kayak kemungkinan kayaknya lu make lagi. Lah, Anda juga punya kemungkinan yang sama untuk make. Betul. Daripada kita saling berharap setiap orang jadi jatuh, kenapa kita tidak saling menguatkan? Itu loh Bang, maksud gue tuh, kayak mindset di kita tuh kayak lebih berfokus sama menghukumnya, lebih berfokus sama dendamnya. Karena di situ kan gini, disitulah kita punya positioning. Pada saat kita ngelihat hidup kita buruk, kita ngelihat ada orang yang lebih buruk dan kita merasa hidup kita baik-baik saja. Itu perspektif negatif untuk dijadikan motivasi bagi orang-orang tolol. Betul. Kalau orang-orang pinter, dia beda ngelihatnya. Ketika orang lain terpuruk, dia melihat bahwa disitulah fungsi dia sebagai manusia untuk memberikan kasih. Betul. Untuk memberikan support. Betul. Dan itu adalah bentuk support kepada diri dia sendiri ketika dia mengalami kejatuhan. Betul. Jadi manusia kan hanya punya dua cara mensupport diri. Betul. Satu dengan menghukum, satu dengan mengasihi. Masalahnya adalah banyakkan orang-orang itu yang selalu melihat bahwa segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup dia adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Betul. Sedangkan kalau gua nggak percaya itu. Betul. Sejak kapan Tuhan gue jadi Tuhan penghukum? Betul. Nih gua kasih tahu Bang, banyak orang bilang, lihat tuh karena lo jahat, gak dapat panggung kan, itu hukuman dari Tuhan. Enggak, itu hukuman dari lu. Karena lu semua yang bersatu padu mencegah dan menutup rezeki orang. Gua percaya kalau Tuhan itu yang di atas, terlepas perdebatan apakah dia ada atau enggak, tapi Tuhan yang di atas itu, dia itu menciptakan matahari untuk dinikmati sama orang yang ateis dan orang yang nggak ateis. Dia menciptakan bumi untuk dinikmati semua golongan kepercayaan. Tuhan yang lo klaim lo percayain aja kagak hitung-hitungan. Betul. Kenapa orang yang mengklaim mempercayai dia dan bawa-bawa nama Tuhan. Dan bawa-bawa nama Tuhan. Menurut gue gini, gue tuh nggak pernah ada masalah dengan entity yang namanya Tuhan. Apapun bentuknya. Yang gue punya masalah sama fans-fansnya yang so asik. Karena gua rasa kalau Tuhan itu memang ada, kebanyakan fansnya tidak menggambarkan siapa dia yang sebenarnya. Tidak memberikan contoh itu. Karena kan ada yang bilang kan sebenarnya, fungsi dari keberadaan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita ketahui jadi pengetahuan, tapi bisa nggak lo menghidupinya sehingga itu menjadi bukti, experience dan kehidupan kan. Betul. Dan biasanya orang yang benar-benar meyakini Tuhan, yang gue tahu ya, apapun kepercayaannya, orang yang benar-benar meyakini Tuhan, dia tidak pernah ngejudge. Dia hidupnya penuh dengan kasih sayang. Dia bahkan tangannya selalu terbuka. Ya, Cok, setiap manusia pernah salah lah. Tapi daripada kita fokus ke belakang, makanya mata ditaruh di depan kan, supaya kita ngeliatnya ke depan. Mata ditaruhnya nggak di belakang, supaya kita nggak ngeliat ke belakang. Maksud gue gini, kalau kita semua difokuskan apa yang pernah kita lakukan, kita semua nggak ada yang bisa survive, Pak. Benar. Gua pasti udah mati, lu juga pasti udah kena batunya. Cuman kan maksud gue, ya kita ke depan aja gitu. Gue nggak ngerti ya netizen kita tuh apapun konteksnya tuh seneng banget gemar menghukum. Iya. Dan sebenarnya gini, banyak orang bilang, Cok, kok lu marketingnya gitu banget sih, Cok. Apa-apa diduitin. Gini, karena gue tahu untuk mendidik masyarakat kita, jangankan saya yang satu orang, Menteri Pendidikan saja berat. Yang sudah punya resources. Apalagi saya cuma satu orang. Karena saya tahu merubah mereka itu hampir tidak mungkin. Gue pahami psikologi bermainnya. Dan kalau memang lo penasaran dengan apa yang ada sama gue, boleh lo tahu, tapi lo bayar. It's okay anyway. Ya, it's okay anyway. Karena maksud gue gini, kesalahan banyak public figure adalah mereka dengan gampangnya ngomong di sosmed-sosmed tentang kehidupan mereka, tentang apa, for free. Yang ada lo dihujat, tambah kaya kagak. Yang tambah kaya Deddy Corbuzier ya. Dan Denny Sumargo. Ya, masih dikit tokonya. Iya. Baru satu. Iya, tapi saya lihat dari setahun sebelum ditangkap, rumah Anda gini-gini aja. Iya, nggak ada kemajuan ya. Iya. Jadi waktu saya kesana mobilnya nambah. Nggak, kamar mandi saya baru. Nanti dicek kamar mandi saya baru bisa nambah kamar mandi. Setidaknya ada kemajuan. Ada kemajuan. Terima kasih. Ada kamar mandi, ada perubahan. Ada. Dan itu kayaknya berapa puluh jutanya dari video yang AdSense saya. Iya, dari AdSense Bapak ya. Terima kasih ya. Walaupun dolar kuning ya.
Anjing seru banget ngobrol sama lu anjing. Gue udah suka banget ngobrol sama lu. Ini Iya, banyak banget yang pengen tanya pertanyaan nggak penting. Tapi kalau mau jawab untuk mengakhiri ini kita ringan-ringan aja. boleh dong. Pas lu di rehab itu lu colinya katanya. Pertanyaan apa sih? Coli dong. Oh, iya sih. Coli dong. Gue juga iyalah. Karena coli itu ada. Ya, coli kan menurut gua adalah sebuah kenikmatan yang bisa kenikmatan portable yang bisa kita lakukan di mana-mana. Iya dong. Iya. Coli itu adalah kenikmatan portable yang bisa kita lakukan di mana-mana, tidak merugikan orang lain. Betul. Kita hanya mengandalkan fantasi kita. Betul. Dan bisa dilakukan di tempat yang tertutup. Ah, iya. Kan lu berlima di situ. Kan ada kamar mandi. Oh, ada kamar mandinya. Betul. Satu dalam sel atau terpisah? Beda-beda. Kan waktu di rehab ya. Oh, kan pas di rehab lebih enak bisa coli. Bisa coli, bebas. Lebih sih, nyantai coli. ya? Lebih nyantai. Bahkan saking tidak ada kegiatannya, kita lebih sering coli daripada melakukan program. Dan itu membuat lu sembuh ya? Membuat titik saya lecet sih lebih tepatnya. Pakai video MMA? Tidak ada HP. Oke. Kalau ada mungkin ke WWE. Hampir salah jawab. Oh, berarti imajinasi ya? Imajinasi seorang Coki Pardede. Bang Denny Sumargo, tapi gue sangat berterima kasih lo mau meluangkan waktunya untuk ketemu sama gue. Dan ya seneng gue ngelihat ternyata film Miracle in Cell No. 7 tuh cukup berarti buat gue. Kenapa? Karena itu adalah momen kita kenal deket di situ. Ah, lu jangan bahas itu. Gue waktu itu inget banget waktu gue kan emang nggak terlalu sering ngobrol sama cast ya. Sesekali gue. Dan lu kan juga waktu lagi syuting itu tidur mulu lu anjing. Iya, karena kan gue nunggu callingan setelah yang selesai baru gue dipanggil. Jadi waktu lu tidur, gue tuh sama dia terus kita sering ngobrol. Kita ngobrol panjang lebar, men. Iya. Kita ngobrol panjang lebar dan ternyata itu menjadi sebuah pintu pertemanan yang luar biasa. Thank you. Iya. Gue salah satunya ngelihat Coki itu sebenarnya adalah orang yang menurut gue bertuhan. Dia menghidupi banyak sekali firman Tuhan di dalam hidupnya. Cuma dia tidak mau mengakui itu. Karena gue lihat dia tidak pengen dipandang sebagai orang yang baik. Dia melihat dia menjadi dirinya sekarang yang kemudian menjadi pro kontra. Itu adalah suatu hal yang buat dia jauh lebih baik, lebih suitable buat dia. Mulai panas kan? Nah, jadi kalau lu pengen ngalahin Coki, apa ini? Jangan lu hujat, lu puji, ya. Anjing. Nah, kan panas dia. Udahlah, itu aja sih kalau dari gue. Tapi memang sebenarnya racun yang paling mematikan adalah pujian. Cheers. Welcome back. Thank you, Bang. Wish you all the best. Wish you all the best. Yes. Udah Kristen berarti? Bangsa.